Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast PMK. Bersama saya Gani Sutraharjo. Di sini saya sendiri karena kawan saya Noval itu lagi ada kesibukan ya. Tapi tenang aja, di sini kita akan ditemani oleh narasumber baru kita yaitu Mas Indi Mizar. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Gimana kabarnya Mas Indi? Alhamdulillah. Cuacanya emang ini ya, lagi Ya, bisa bikin sakit ya. Jadi teman-teman harus jaga kesehatan ya. oke. Oh ya, kali ini kita akan membahas tentang program jaminan kesehatan nasional atau biasa kita sebut program JKN ya Mas Indi ya. Ya, Mungkin bisa dijelaskan dulu ya Mas Indi, program JKN ini apa sih? Mungkin ada teman-teman yang masih belum paham gitu tentang program JKN ini. mm, ya. Oke, izin ya, Mas Gandhi. Jadi program CKN ini kan singkatannya ya. Singkatannya itu kan dari Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, jadi CKN ini adalah programnya. Yang mana program CKN ini itu landasannya adalah dari macam-macam regulasi ya, salah satunya saja misalnya UUD. Di situ kan UUD kan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Jadi maksudnya secara UUD ini masyarakat Indonesia sudah seharusnya dilindungi terkait jaminan kesehatannya. Nah, maka dari itu JKN di sini hadir dan BPJS Kesehatan ini adalah sebagai penyelenggaranya. Nah, untuk regulasinya banyak sekali, Mas. Ada UU 40, 2024, ada UU 24, dan lain sebagainya. Nah, yang Oke, intinya adalah program JKN ini hadir untuk masyarakat eh, agar bisa apa ya, tetap produktif. Misalnya mau oke, kerja ya kerja, kalau mau melakukan apapun ya silakan agar tetap sehat biar bisa tetap produktif. Gitu sih, Mas. oke, Nah, terus eh, kan kalau di JKN juga ini kan ada prinsipnya. Nah, apa tuh Mas? prinsipnya. Jadi prinsipnya ini adalah kenapa kita harus masuk dalam program JKN. Kenapa? Ya karena ada 3 prinsip ini. Yang pertama adalah protection. Jadi kalau semisalnya eh, jangan saya ya, misalnya ada orang misalnya sekeluarga itu eh, kalau sudah punya program JKN itu sudah terlindungi satu keluarga ya kalau sakit. Oke, Terutama sakit-sakit yang berbiaya mahal. berarti Nah, langsung satu keluarga itu ya? ya wajib kepesertaannya satu keluarga ya. Terus Oke, ada juga prinsip yang kedua sharing. Jadi sekeluarga ini dapat membantu yang sakit jika eh, jadi misalnya maksudnya itu membantu yang sakit. Jadi yang sehat itu membantu yang sakit. yang Jadi sakit. Oke, sekeluarga ini sehat. Jadi bisa membantu ada orang yang sakit, maka nanti bisa dibantu dengan iuran yang sehat ini. oke, oke. Nah, lalu yang terakhir compliance atau kepatuhan. Nah, jadi saya sekeluarga itu taat sebagai warga negara yang menjalankan kewajiban sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004. Itu tentang sistem jaminan sosial nasional ya. Nah, jadi secara keseluruhan itu jaminan kesehatan nasional ini sifatnya adalah gotong royong. Nah, Oke, jadi saling membantu ya. yang sakit membantu, yang sakit, Yang yang tidak sehat, sakit ya, membantu yang yang tidak, sakit. Oke, betul. Jadi sekalian juga memberikan gambaran. Jadi misalnya kalau ada misalnya si A itu sakit ya sakit jantung, anggap saja sakit jantung kan ya. Sakit jantung misalnya anggap saja operasinya kurang lebih 100 juta. Nah, untuk bisa membayar 100 juta ini dibutuhkan sekitar, bayangkan ya Mas Gandhi, 2.380 orang iya. peserta JKN yang sehat. Itu dengan iuran kelas 3 ya. Nah, itu hanya untuk membiayai satu orang saja. Nah, maka dari itu program ini tuh sangat membutuhkan eh, apa ya, partisipasi dari seluruh elemen seluruh masyarakat agar program ini bisa sustain, Iya. bisa terus berjalan dan nanti keluarannya juga adalah untuk masyarakat sendiri. Nah, terus juga kan itu tentang ini ya, gotong royong ya. Oke. Nah,
Jadi kalau misalnya kita terdaftar sebagai peserta JKN, itu juga kan kita taunya terdaftar BPJS nih misalnya, tapi nggak tahu nih kita terdaftar di sebagai apa, segmen apa, kita kan nggak tahu ya. Nah ini yang biasanya beredar di masyarakat itu seringnya adalah misalnya, oh saya ini terdaftar sebagai UHC, misalnya seperti itu. Nah jadi mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang eh, sering mendengar tersebut, itu dikiranya itu adalah UHC ini adalah yang segmen bantuan. Padahal bukan. Jadi maksudnya UHC itu adalah Universal Health Coverage. Iya. Jadi maksudnya adalah misalnya Pamekasan ya. Pamekasan ini sudah UHC. Jadi penduduk di Pamekasan ini sudah terdaftar di atas 98% penduduknya di program JKN ini. Jadi itu sudah UHC. Maksudnya UHC itu seperti itu. Nah, untuk yang segmen bantuan sendiri itu memang eh, bagian dari UHC memang, cuman bukan terdaftar UHC gitu, bukan. Tapi nggak apa-apa, kalau memang mau beredar di masyarakat seperti itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting dipahami kalau memang saya terdaftar di segmen yang bantuan, jadi iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi bukan gratis ya Bapak Ibu Iya. sekalian, itu iuran dibayarkan oleh pemerintah. Oh ya Mas, ngomong-ngomong yang tadi UHC, berarti UHC itu bukan termasuk segmen ya? Ya bukan. Berarti masuk kayak Ya jadi di suatu daerah kalau semisalnya sudah mencapai kepesertaannya itu 98% dari jumlah penduduk itu sudah masuk oh, oke Universal oke. Health Coverage Berarti masuk namanya. capaian Ah, suatu daerah gitu iya lah ya. betul. Oke Nah, oke. dari segmen itu tadi juga izin saya juga mau menambahkan sedikit saja. Jadi kalau misalnya di BPJS itu ada dua segmen besar. Jadi kalau yang segmen pertama itu adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau itu yang disebut PBI APBN ya, itu yang Ya. dibayarkan iurannya oleh pemerintah pusat. Nah, ada yang kedua, segmen yang kedua adalah non PBI JK, non penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Nah, itu kayak yang terdaftar mandiri yang iurannya dibayarkan sendiri setiap bulan, terus juga yang sebagai pekerja penerima upah itu juga ada banyak, ada PNS, TNI Polri, pegawai Oke. swasta, dan sebagainya. Terus juga ada yang mandiri yang dibayarkan sendiri iurannya setiap bulan, terus juga ada yang pensiunan, eh, pensiunan banyak ya, ada pensiunan swasta, ada pensiunan juga, pensiunan negeri juga bisa. Nah, jadi segmennya itu ada banyak ya bermacam-macam, Iya. tapi tetap eh, di sini sebagai apa ya? Sebagai prinsipnya itu adalah gotong royong. Jadi apapun segmennya, kita memberikan sumbangsih kepada masyarakat bahwa iuran ini nanti itu akan dipergunakan bagi warga masyarakat yang sedang sakit. Itu. Oke. Oh ya Mas, untuk yang kan ngomongin masalah segmen nih. Kan ada tuh kelas-kelas kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke. Mungkin teman-teman semua nggak asing ya mendengar itu ya. Nah, untuk yang bisa dijelasin sedikit nggak Mas? Untuk kelas 1 itu berapa, Oke. kelas 2 berapa Untuk gitu-gitu. segmen yang mandiri Mas Gandhi, jadi kan ada 3 kelas ya kalau yang mandiri. Itu ada kelas 1, 2, dan 3. Kelas satunya itu Oke. adalah iurannya per orang per bulan 150.000. Kelas 2 itu 100.000. Yang kelas 3 42.000. Nah, jadi untuk yang apa namanya kelas 3 ini kan memang 42.000 ya, tapi Mm-mm. ada subsidi. Jadi yang dibayarkan oleh masyarakat untuk pembelian kelas 3 itu ada 35.000, 7.000 ini disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah. Heeh. Terus kalau misalnya segmen yang pekerja itu paling kecil itu kelasnya adalah kelas 2. Dua. Heeh, Oke. betul. Terus kalau semisalnya yang segmen bantuan, yang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau segmen penerima bantuan iuran yang dari daerah itu adalah haknya kelas 3. Kelas 3. Heeh, itu sih. Terus kalau misalnya ngomongin iuran juga, jadi kalau yang mandiri kan sudah tadi ya. Nah, kalau misalnya pekerja menerima upah, itu iurannya adalah 5% dari gaji. Tapi Oke. bukan 5% itu dari gaji dipotong semua, tidak. Iya.
Jadi pembayarannya adalah 4% dari pemberi kerja yang membayarkan, dan 1%-nya itu dibayarkan oleh pekerja melalui potong gaji tersebut. Jadi Oke. misalnya iurannya adalah 120.000, nah berarti yang dibayarkan itu adalah 1% dari 120.000. Sorry, dari 20%-nya. Jadi kan, 20, oke. paham ya maksudnya, seperlimanya. Jadi 4/5 itu dibayarkan oleh pemberi kerja, 120.000-nya, seperlimanya dibayarkan oleh pemberi kerja. Gitu. Oke. Oh ya Mas, aku ada pertanyaan nih Mas. Mm-mm. Kalau misalkan suami istri sama-sama bekerja, nah itu ikut salah satu apa bisa dua-duanya ikut program Oh, JKN ini? iya. Terus Jadi, anaknya itu mm, ngikut yang bapak mana? atau yang ibu? Ya, oke. Jadi jika memang sama-sama bekerja suami Heeh. istri, karena kan pemberi kerja itu wajib mendaftarkan pekerjanya. Jadi Ya, masing-masing suami istri itu harus terdaftar di masing-masing tempat oke. bekerjanya. Berarti masing-masing ya. Iya. Nah, untuk anaknya ini bisa ditanggung juga maksimal 3 anak ya. Jadi meskipun masing-masing sama-sama bekerja, itu tetap maksimal yang bisa ditanggung 3, bukan berarti masing-masing bisa 3, Tiga, istri 3, satunya suami tiga 3, gitu. enggak ya. Oke. Jadi masing-masing Maksimal tiga. 3. Jadi kalau untuk mau ikut yang mana, kami sarankan untuk diikutkan tanggungan yang kelasnya lebih tinggi. Yang Siapa lebih tahu tinggi mungkin ya. ada perbedaan kan. Jadi kalau misalnya yang suami atau kepala keluarganya yang eh, ayah ini Lebih kelasnya kelas tinggi. 1, lebih Oke. tinggi, bisa diikutkan tanggungan kelas 1. Kalau misalkan sama-sama kelas satu gimana, Mas? Nggak ada masalah. Berarti bebas ya Ya mengikut bebas. yang mana aja ya. Yang penting dilaporkan ke pemberi kerjanya untuk masuk ke tanggungan ya. Nah, terus misalnya ya, dalam hal beda kelas suami istri, misalnya istri kelas 2, suami kelas 1, itu bisa juga istri mendapatkan benefit untuk kelasnya sama dengan suami kelasnya kelas 1. Dengan eh, dengan manfaat istrinya saja yang bisa ya. Jadi makanya kenapa anaknya diarahkan untuk ikut yang kelas lebih tinggi, karena memang yang mendapatkan benefit hanya pasangannya saja tapi tidak untuk anak. Jadi anaknya harus Oke. diikutkan tanggungan dengan yang kelas lebih tinggi. Gitu. Ini juga sih Mas, apa namanya, mau menambahkan sedikit ya, Ya, boleh, Mas. eh, apa terkait mungkin yang sering di beredar ya di masyarakat terkait prosedur pelayanan kesehatan. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tidak harus apa ya, tidak harus mendapatkan rujukan ya untuk berobat. Jadi misalnya sudah naudzubillah min dzalik ya, misalnya dalam keadaan emergensi itu tidak harus eh, mendapatkan rujukan dari puskesmas atau klinik dan sebagainya ya. Itu bisa langsung ke rumah sakit. Tapi kalau dalam hal misalnya mau memeriksakan sesuatu itu, misalnya apa ya, kalau ada mata ya misalnya, penglihatan kabur dan sebagainya, itu kan memang di FKTP bisa ya. Jadi harus ke rumah sakit untuk di spesialis mata. Nah, itu memang harus ambil rujukan dulu. Nah, kalau semisalnya apa namanya? Karena kan yang penting ini ya. Biasanya kan ada keluhan kalau misalnya ini nunggu parah dulu ini, misalnya kalau biar nggak dapat rujukan atau bagaimana. Padahal tuh ada Atau prosedurnya gitu ya. iya betul. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau mau ke rumah sakit. Yang penting kalau misalnya dalam keadaan gawat darurat itu bisa langsung ke rumah sakit, nggak ada Oke. masalah. Jadi tidak harus ambil Rujukan rujukan dulu terlebih ya. dahulu. Terus apa namanya? Kalau misalnya peserta BPJS Kesehatan pengen pindah fasilitas kesehatan ya, ini biasa juga Mm-mm. sering ada pertanyaan. Nah, ini kalau misalnya mau dipindahkan, itu dia harus menunggu bulan depan ya. Jadi misalnya dipindahkan di Desember ini, maka nanti berlakunya di Januari awal Oke. Bulan bulan, depannya gitu ya. bulan depannya. Terus misalnya kalau mau ganti lagi, itu minimal 3 bulan ya terdaftar di Baru bisa vaskes diganti sebelumnya lagi. baru bisa diganti lagi. Oke. Terus kalau misalnya memang, wah aku ternyata pindah tugas nih, Nah, atau mungkin, itu gimana tuh? oh aku harus pindah ini, harus pindah domisili karena ada suatu hal lain yang memang memaksa harus pindah cepat sebelum 3 bulan. Bisa pakai keterangan domisilinya atau pakai, Oh, kalau oke. misalnya
PNS ya bisa pakai SK-nya, itu dilampirkan untuk bisa pindah vaskes sebelum 3 bulan, gitu. Tadi kan Mas Indi bilang ya kalau misalkan mau pindah vaskes itu kan prosesnya 1 bulan ke depannya. Ya, Misalkan sekarang pindah vaskes, perubahan pindah vaskes gitu. Terus bulan depan yang baru bisa. Kalau misalkan sebelum bulan depan tapi misalkan sakit nih, oh itu ya, gimana Mas? Apakah jadi masih bisa atau gimana? kalau semisalnya ya, jadi nggak diminta-minta misalnya ya, Ya. si A ini mengganti vaskesnya di bulan Desember ini, kan berlaku di bulan depan, tapi sakit tuh di bulan Desember gitu Nah, kan ya. ya. Nah, jadi kalau semisalnya seperti itu, ini mungkin juga berlaku buat misalnya buat Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan, kalau semisalnya ada yang sakit tapi berada di luar vaskes terdaftar, nah ada maksimalnya. Jadi misalnya Oke. kalau mau berobat di luar vaskes terdaftar, itu bisa dimanfaatkan maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Oh, berarti bisa menggunakan itu ya. Jadi Oke. kalau misalnya aku lagi perjalanan, misalnya lagi liburan atau mungkin lagi pulang kampung, lagi dinas luar, wah, aku lagi sakit nih misalnya, batuk pilek atau bagaimana, terus ke vaskes misalnya memeriksakan diri, bisa ke vaskes yang terdekat di saat kita ada di domisili saat ini, itu maksimal 3 kali. Dan kalaupun dalam keadaan emergensi tidak ada masalah, tetap bisa datang ke vaskes terdekat ya, mau ke Oke. rumah sakit atau mau ke puskesmas juga bisa. Itu walaupun udah lebih dari 3 kali masih bisa. Ya, karena kan emergensi ya, kalau emergensi Emergency. nggak ada masalah. Heeh. Oke. Oh ya Kak, Mas, mm-mm. itu kan pasti ada beberapa kayak layanan yang tidak dijamin sama program JKN ya. Oh iya, Nah, betul. itu mungkin teman-teman semua ini masih ada yang belum paham apa aja gitu Mas. Oke. Mungkin bisa disebutkan. Manfaat yang tidak dijamin ya, Mas Gandhi. Ya, Jadi kalau eh, JKN ini kan ada regulasinya ya. Jadi sesuai dengan Perpres 82 2018, di situ disebutkan apa-apa saja yang tidak dijamin oleh JKN. ya, Jadi yang pertama itu adalah pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini maksudnya ini luas sekali ya, tapi saya ambil contoh satu. Jadi kan semua itu kan harus sesuai dengan prosedur. peraturannya. Ya, prosedur. Kalau misalnya ada peserta BPJS Kesehatan yang sakit, tapi misalnya minta, oh saya minta pelayanannya yang ini, obatnya yang ini. Misalnya ada permintaan khusus ya. Nah itu kan di luar ketentuan peraturan ya, karena kan kalau sesuai peraturan kan eh, itu tidak diatur oleh pasien atau keluarga pasien, sudah diatur oleh apa namanya pelayan kesehatan ya. Nah itu tidak bisa dijamin oleh kami, itu Oke. namanya atas permintaan sendiri. Lalu pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Ya, ini kecuali dalam jelas keadaan lah ya. gawat darurat. Terus yang ini ya, eh, yang biasa sering terjadi. Jadi pelayanan kesehatan yang terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. Nah, ini sudah dijamin oleh program lain ya. Ya, Nah, ini ada namanya program jaminan kecelakaan kerja yang dijamin oleh BP Jam Sostek. oke. Nah, jadi itu bukan BPJS Kesehatan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau semisalnya ada seperti itu, silakan bisa dilaporkan ke BP Jam Sostek. Lalu yang selanjutnya, ini juga yang sering terjadi, pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. Nah, jadi kalau ada kecelakaan lalu lintas, penjamin yang pertama itu adalah jasa Jasa raharja. raja. Betul. Nah, jadi penjamin pertamanya itu adalah jasa raharja dengan apa ya? Ada nilai yang ditanggung maksimal oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. Jadi mungkin jasa raharja punya plafon ya. Jadi nanti kalau sudah maksimal plafonnya itu baru bisa dijamin oleh BPJS Oh, Kesehatan. berarti BPJS itu penjamin kedua gitu Penjamin ya. keduanya. Pokoknya mau Oke. kecelakaan tunggal, mau kecelakaan
ada lawannya, itu tetap harus membuat laporan polisi dan dilaporkan ke Jasara Harja. Nanti harus mengetahui Jasara Harja ya, karena memang Jasara Harja yang sebagai penjamin utama. Terus mungkin juga kalau misalnya pelayanan di luar negeri, pelayanan yang dengan tujuan estetik itu tidak dijamin ya. Ya, Misalnya mau dimancungin dimanjungin hidungnya, gitu ya. atau mungkin Siap-siap. mau apa, ya intinya yang Bercantik tujuannya diri gitu ya. mempercantik atau mempertampan diri itu tidak dijamin ya. Terus mengatasi infertilitas ini juga tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Meratakan gigi juga tidak Oke. dijamin. Berarti termasuk pakai behel itu nggak dijamin ya Mas? Oh tidak, itu kan apa ya? Itu juga masuk kayaknya estetik juga ya, karena kan Oke. tapi kalau misalnya memang tidak estetik itu kan juga meratakan gigi ya, ini ortodensi. Heeh. Itu juga tidak dijamin. Terus gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh obat-obatan terlarang ataupun alkohol itu juga tidak Tidak dijamin oleh dijamin. BPJS Kesehatan ya. Terus gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Jadi misalnya, wah aku putus cinta dengan si B nih gitu kan. Aduh aku bingung mau ngapain terus Waduh. aduh jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai menyakiti diri sendiri ya. BPJS saja tidak menjamin itu. Jadi jangan sampai eh, hal itu terjadi, mending langsung memeriksakan diri ketika kita misalnya dalam kejiwaan kita tidak stabil, mending kita ngecek aja pakai BPJS Kesehatan Bisa kalau konsultasi ya. bisa Oke. konsultasi. Jadi lebih baik kita berobat ya daripada menyakiti diri sendiri. Pokoknya fokus dengan diri sendiri agar sembuh. Itu sih Mas Gandhi. Oke Hmm, Mas. Itu contoh-contohnya tadi. Ada banyak lagi sih, tapi itu yang paling Yang perlu sering diketahui ya, lah paling ya. sering. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja lah ya Mas ya. Siap. Nanti kalau ada lain kesempatan, kayaknya kayaknya Boleh. masih banyak ya. Waktunya belum mumpuni untuk sekarang. Nanti kami Oke. siap Kita untuk muncul lagi diskusikan di nanti. lain waktu lagi Siap. aja ya Mas. Siap Mas Gandhi. Oke, terima kasih kepada Mas Indi Mizar. Oh ya Mas, Mas Indi Mizar ini sebagai apa? Lupa tadi. Oh iya, mohon izin saya Indi Mizar dari staf administrasi kepesertaan cabang Pamekasan ya. Saya sudah Oke. beristri dan punya 2 anak. Terima Oke, kasih. sangat informatif sekali ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman semua. Jangan Semoga lupa ya, pokoknya bermanfaat. dengerin terus ini ya guys. Ini informasinya penting-penting. Ya, Dan Mas Gandhi ini siap memberikan informasi yang penting-penting buat siap. guys-guys kalian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.